seperti mentadaburi ayat Al-Quran sampai dia pulang ke rumah. Makanya kata Nabi, kalian gak bakal sanggup kalian sholat terus gak berhenti. Kalian gak bakal sanggup baca ayat Allah, baca ayat-ayat Allah dengan khusyuk, dengan tadabbur. Bukan gak sanggup melakukannya, gak sanggup kalau terus-terusan non-stop, gak sanggup kalian itu. Kalian gak mungkin sanggup untuk puasa tanpa stop. Baru pulang ke kampung halamannya baru selesai. Dia tidak dianggap lagi seperti sholat, dia tidak dianggap lagi seperti puasa, dia tidak dianggap lagi seperti baca ayat Al-Quran. Berarti jihad itu luar biasa pahalanya. Karena nggak semua orang berani untuk jihad. Dia ngelihat peperangan, mungkin ya wah, saya berani, tapi ketika kenyataannya nggak berani dia, karena kondisinya sangat mencekam. Ini pahala jihad luar biasa. Nanti ada amalan-amalan yang sekarang dengan jihad yang dianggap seperti jihad. Adapun syarat berperang, gak bisa sembarangan berperang dia, apalagi melawan kaum muslimin, gak bisa, walaupun beda pemahaman, gak bisa. Ulama menjelaskan dalam kitab Al-Mughni jilid 9 halaman 163, ada syaratnya. Jihad itu gak bisa sembarangan. Sab'atu syurut, ada 7 syarat. Pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat orang yang merdeka, kelima laki-laki, keenam tidak ada bahaya, nggak sakit, nggak apa, ketujuh dia bisa menafkahi orang yang dia tinggalkan. Inilah 7 syarat orang itu bisa ikut berperang. Islam, bukan Islam nggak boleh, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, nggak punya kekurangan, nggak punya aib misalkan, dan dia bisa untuk menafkahi dirinya dan keluarganya ketika ditinggalkan untuk berperang. Artinya inilah syarat orang itu bisa dikatakan berperang. Nah, gimana dengan kondisi tentara kita? Misalkan banyak tentara kita itu yang gugur dalam peperangan. Apakah mereka ini dikatakan berjihad? Mereka mengorbankan segalanya, bahkan mereka mengorbankan keluarganya, bahkan mereka berani mengorbankan nyawanya sendiri untuk membela negara. Apakah ini maksudnya jihad atau enggak? Nah, itu dijelaskan sama ulama, tergantung. Yang dia bela itu negara Islam atau enggak? Palestina misalkan, itu negara Islam. Masyarakat penduduknya mati-matian mempertahankan negara Palestina, membela itu, berarti mereka berjihad. Tapi kalau negara misalkan bukan negara Islam, dia mati membela negara dia, itu bukan dikatakan berjihad, tapi gugur untuk membela negara dia. Yang dikatakan berjihad itu gugur ketika membela agama Islam, itu namanya jihad. Tapi kata ulama, kalau dia membela negara, sekali lagi negaranya ini menjalankan syariat Islam, ada fungsinya untuk Islam, negara itu menjalankan syariat Islam, dan itu negara Islam. Walaupun dia membela negara, tujuannya membela negara, dia tetap dikatakan orang yang mati syahid, orang yang berjihad. Nah, tinggal sekarang negara kita ini negara Islam apa bukan? Banyak yang tidak mengakui negara kita ini negara Islam. Kata ulama, itu dijelaskan, ulama lupa saya siapa itu ya, ulama Syafi'iyah masih. Kita bisa mengetahui itu negara Islam apa bukan, dilihat dari syariat Islam itu mudah nggak dijalankan di situ. Azan orang gampang, nikah orang gampang, orang pakai jilbab gampang. Berarti itu negara Islam. Negara Islam, syariat Islam mudah dijalankan, tidak dihalang-halangi. Beda sama negara lain, pakai cadar, nah didenda. Ada itu negara itu, pakai cadar didenda, misalkan. Nggak boleh pakai jilbab misalkan. Itu bukan negara Islam. Azan harus dibatasi misalkan, itu bukan negara Islam, negara non muslim. Negara Islam ciri-cirinya kata ulama, azan gampang, sering kita dengar azan, syariat Islam itu mudah dilakukan di tempat tersebut. Maka ini dijelaskan adalah negara Islam. Nah, tinggal kita perhatikan di Indonesia ini mudah nggak? Mudah sebenarnya. Pemerintah kita ini sebenarnya ngurusin syariat Islam, haji diurusi sama pemerintah, jadwal sholat, jadwal puasa, jadwal Idul Adha kan diurusi sama mereka. Nikah ada KUA tersendiri, pengadilan agama ada, ngurusi. Walaupun memang tidak sempurna menjalankan syariat Islam, memang tidak sempurna. Contoh misalkan hukum-hukum Islam,
Mencuri itu dipotong tangannya. Itu hukum Islam misalkan. Bunuh orang, kisosnya itu juga dibunuh. Itu sebenarnya hukum Islam. Memang negara Indonesia ini nggak sempurna, ada beberapa syariat yang tidak dijalankan. Tapi mayoritas syariat Islam itu dijalankan di Indonesia ini. Bahkan diatur oleh pemerintah kita. Jadwal azan diatur sama pemerintah kita kan, sholat, nikah, cerai dan yang lainnya. Itu syariat Islam. Syariat Islam itu bukan cuma hukum, bukan. Kalau bunuh dibahas bunuh, bukan cuma itu syariat Islam sebenarnya. Syariat Islam itu mencakup haji gimana, puasa gimana, lebaran gimana, dan seterusnya itu. Allah alam bissawab. Nah ini berkaitan dengan jihad ya. Tinggal jihad ini gimana medianya. Jihad itu kata ulama bukan cuma ikut peperangan, medianya itu. Kata ulama al-jihad aksamun bin nafsi wal mal wad du'a wat taujih wal irsyad wal i'anah 'alal khair min ayyi tariq wa a'dhamul jihad al-jihad bin nafsi. Al-jihad bin nafsi summa jihad bil mal wal jihad bi ra'yi wat taujih wad da'wah kadzalika minal jihad. Fal jihad bin nafsi a'laha. Jihad itu bermacam-macam kata ulama. Bisa jihad dengan mengorbankan dirinya sendiri ikut perang. Bisa jihad dengan mengorbankan hartanya seperti yang dilakukan sama sahabat Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Bisa jihad itu dengan dakwah kata ulama. Itu jihad sebenarnya itu, menyampaikan agama Islam itu jihad. Bukan hanya berdakwah, memberikan arahan. Nah, dia mungkin bukan pendakwah, tapi memberikan arahan sebaliknya kayak gini. Kalau mau bantu muslimin kayak gini, saran, sekedar saran atau bimbingan atau ngebantu untuk melakukan kebaikan. Min ayyi tariq, dengan cara apapun, itu dianggap jihad kata ulama. Bantu misalkan proses pembangunan panti asuhan. Dia bantunya cuma ngasih saran. Dia bantunya cuma dengan harta misalkan. Dia bantunya dengan tenaga. Ini dijelaskan kata ulama, ini salah satu media untuk berjihad. Allah al-miswab. Media berjihad ternyata banyak macamnya. Nanti insya Allah kita sampaikan amalan-amalan yang dianggap seperti sedang berjihad. Tingkatan jihad itu ada 4 kata ulama. Jihadun nafsi, wa jihadul syayatin, wa jihadul kuffar, wa jihadul munafikin. Fal jihad arba'u marotibah. Jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang munafik. Jihad mengorbankan dirinya sendiri maksudnya dia tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu dia ingin maksiat, dia jihad dia saat itu. Saya nggak mau melakukan maksiat. Ini bisa dikatakan jihad. Atau melawan setan, bisikan setan. Dan yang paling utama melawan orang kafir dan melawan orang munafik. Itu sebenarnya jihad yang paling tinggi kata ulama. Jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang munafik. Adapun jihad melawan hawa nafsu, itu sebenarnya jihad yang paling awal sebenarnya, yang paling rendah. Nah, bukannya ada hadis yang populer di Indonesia. Kita nih habis dari peperangan selesai beralih ke jihad yang paling besar dari peperangan tadi, jihad melawan hawa nafsu. Nah, ternyata hadisnya itu kata ulama, jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu. Nabi dan para sahabat habis berperang, Nabi mengatakan kita beralih menuju ke jihad yang lebih besar dibandingkan perang, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kata ulama al-hadis alladzi warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ashabihi lama raja'u minal ghazwi raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar qala wa hal hunaka jihadun a'zam min jihadil kuffar qala na'am jihadun nafsi. Hadal hadis la yasihu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang terkenal yang Nabi ngomong sama para sahabatnya setelah selesai peperangan. Kita baru pulang nih dari jihad kecil ilal jihadil akbar, menuju jihad yang paling besar. Sahabat nanya, apakah ada jihad yang lebih besar dibandingkan jihad melawan orang kafir? Qala na'am, iya.
yaitu jihad melawan hawa nafsu. Kata ulama, ini hadis ini sebenarnya bukan hadis yang sahih. Ini hadis yang dhaif. Hadis yang mengatakan kayak tadi ya, jihad melawan hawa nafsu itu jihad yang paling besar, lebih besar dibandingkan melawan orang kafir. Kata ulama, itu hadisnya hadis dhaif. Dan salah satu penjelasannya, wala raiba anna jihadan nafsi sabiqun ala jihadil kuffar wa dzalika li anal insan la yujahidul kuffar ila ba'da mujahadati nafsihi li anal qital makruhun ilan nafsi. Dan tidak diragukan lagi, kata ulama, jihad melawan hawa nafsu itu terjadi dulu, baru kemudian jihad melawan orang kafir. Kita itu, maksud ulama itu, kalau mau ngelawan orang kafir itu kita berjuang dulu ngelawan hawa nafsu kita. Nah, ikut enggak ya? Kalau saya ikut perang, saya ngorbanin keluarga saya ngorbanin harta saya ngorbanin nyawa saya. Itu kan sebelum dia ngelawan orang kafir, dia udah jihad dulu ngelawan hawa nafsunya. Nah itu, maka sebenarnya masuk bagian sebenarnya ngelawan orang kafir itu dia jihad dulu ngelawan hawa nafsunya. Sudah dia ngelawan hawa nafsunya, saya ikut nggak perang ya, misalkan saya mau nggak ya berjuang untuk Islam ya, untuk mengorbankan jiwa saya, untuk mengorbankan harta saya, untuk mengorbankan anak istri saya. Mereka bisa jadi nggak ketemu lagi sama saya. Itu terjadi sebelum peperangan melawan orang kafir. Jadi intinya sudah masuk bagian kayak gitu. Terjadi kayak gitu dulu, melawan hawa nafsunya, baru kemudian dia memutuskan untuk melawan orang kafir. Bukan kebalik, bukan. Orang kafir dulu, melawan orang kafir, baru kemudian berjihad melawan hawa nafsu. Jadi Allah a'lam bishawab, hadis yang banyak beredar itu hadis yang dhaif. Melawan hawa nafsu itu, saya mau nggak melakukan maksiat ini ya, mumpung orang ini nggak ada yang lihat, misalkan, mumpung saya di kamar sendirian, itu kan jihad melawan hawa nafsu. Sebenarnya lebih besar lagi perjuangan kita itu kalau jihad melawan orang kafir. Bisa jadi kan kita kapur aja udah. Ini lebih besar sebenarnya dibandingkan jihad hawa nafsu. Kalau jihad hawa nafsu, saya puatal aja nggak ya puasa ya, itu nggak terlalu berat dibandingkan dia harus jihad melawan orang kafir. Karena banyak yang dia korbankan. Yang dia korbankan itu dirinya sendiri, orang tuanya, keluarganya, hartanya, bahkan nyawanya sendiri. Allah a'lam bishawab. Nah itu. Nah, ikhwan sekalian, bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada amalan yang dianggap seperti jihad dalam Islam ini. Kita tahu tadi pahala jihad itu kata Nabi selama dia pergi untuk berjihad seperti puasa terus, seperti sholat terus, seperti baca ayat Al-Quran dengan tadabbur, gak pernah berhenti sampai dia pulang ke rumahnya. Itu pahala orang yang jihad. Ternyata ada amalan-amalan yang dianggap jihad dalam syariat Islam ini. Yang pertama ada hadis, berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Ingat, jihad itu berjuang untuk agama Islam, itu namanya jihad. Bisa berjuang untuk melawan orang kafir. Berjuang melawan orang kafir itu, melawan non muslim, itu bisa dengan fisik kita, bisa dengan ilmu sebenarnya. Nah, dia ini ada subhat, misalkan ada pemikiran dia yang merusak Islam misalkan, kita lawan itu dengan ilmu misalkan. Itu jihad juga sebenarnya. Nuntut ilmu itu jihad. Nuntut ilmu. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini dinilai hasan. Kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang keluar untuk nuntut ilmu, maka dia dianggap di jalan Allah. Dia dianggap seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia pulang ke tempatnya. Artinya, memang nuntut ilmu ini pahalanya luar biasa sekali. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang menuntut ilmu ke masjid, misalkan, walaupun cuma sejam, itu dianggap sedang berjuang di jalan Allah. Dianggap berjihad di jalan Allah. Apalagi pergi kemana, keluar kota untuk menuntut ilmu, itu dianggap mujahid, dianggap sedang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Berarti menuntut ilmu itu dianggap jihad. Yang kedua, mendidik anak itu merupakan amalan yang dianggap seperti jihad, didik anak. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim,
Kata Rasul alaihi salatu wasallam, seperti mendidik tadi, mohon maaf salah saya. Termasuk mendidik anak itu media jihad, karena dia mengorbankan, tadi kan disampaikan sama ulama, media jihad itu kan bisa arahan, bisa ngasih pendapat, nah masuk sini aja, itu termasuk jihad. Yang kedua, ngurusin orang nggak mampu itu seperti jihad. Ngurusin orang nggak mampu. Kita bantu ngurusin panti asuhan, kita bantu ngurusin yang lainnya, itu seperti jihad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, as-sa'i 'alal armilah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laili as-sha'imin nahar. Yang ngurusin, yang bantu janda, yang bantu orang miskin, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu sholat malam, atau seperti orang yang selalu puasa. Umum, ini bukan janda muda aja, nah. Boleh nggak Ustaz kita bantu janda muda aja? Boleh. Cuma janda ini umum, nggak harus janda muda. Apalagi janda itu butuh bantuan kita, janda tua. Nggak apa-apa, boleh itu. Nah, ngomonglah sama pasangannya, nah, bantu ini seperti berjihad. Nah, berjihad. Iya, seperti berjihad di jalan Allah. Sama saja seperti selalu sholat malam, kata Nabi, sama saja seperti selalu puasa pada siang harinya. Bantuin janda dan bantuin orang miskin. Ini amalan yang dianggap jihad, kata Rasulullah SAW. Perempuan juga bisa jihad, bukan hanya laki-laki. Perempuan juga bisa dianggap melakukan amalan yang dia itu seperti sedang berjihad. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Mulaqi. Dapat kota. Anaknya gimana? Anaknya diundur dulu karena masih muda, misalkan kejadian kayak gitu. Yang pertama yang perlu dipahami, ulama ini memang beda pendapat. Ada yang mengatakan perempuan itu kalau dia itu berangkat pergi haji dan umroh tanpa didampingi mahram, bisa nggak sah haji umrohnya? Karena syaratnya itu harus pakai mahram. Kalau dia belum ada mahramnya untuk berangkat haji dan umroh, maka dia, kalau dia belum ada, maka dia dianggap belum mampu, dia nggak ada mahramnya. Sementara syarat wajib haji itu kalau mampu. Nah, perempuan ini kalau nggak ada mahram, kalau nggak ada mahram ya, dianggap nggak sah. Ada sebagian ulama kayak gitu. Kita sampaikan dulu perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama Hanafiyah, ulama Hanabila, ulama Ahmad bin Hambal, perempuan itu harus dengan mahram, wajib, harus dengan mahram. Mau pergi haji, mau pergi umroh, kalau nggak ada mahram belum mampu dia. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, la tusafirul mar'atu salasan illa wa ma'aha zu mahram. Nggak boleh perempuan itu safar lebih dari 3 hari, kecuali kalau safarnya itu barengan sama mahram. Haji lebih dari 3 hari, puluhan hari itu hajinya itu ya. Umroh juga ada yang 9 hari, ada yang 11 hari, 3 hari aja harus pakai mahram. Ini menurut ulama Hanafiyah dan Hanbali. Tapi menurut ulama Syafi'iyah, bermazhab Syafi'i dan bermazhab Maliki, dia mau pergi haji silakan, dia mau pergi umroh silakan, asal syaratnya itu walaupun nggak ada mahram, ada wanita yang bisa memberikan rasa aman. Pemimpinnya misalkan sama-sama perempuan, dia masa aman, memang sama perempuan semua, 2 aja kata menurut pendapat Syafi'iyah, seperti itu ya, dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Saya lebih milih pendapat ulama. Hukum perempuan yang berangkat haji tanpa mahram ini yang dianggap berjihad itu ya, dia kan haji dan umroh, perempuan itu dianggap jihad, kata Rasul SAW. Walaupun tidak didampingi mahram, maka haji dan umrohnya tetap sah. Haji dan umrohnya tetap sah. Kenapa? Karena saya lebih milih pendapat ulama yang mengatakan mahram itu bukan syarat sah haji dan umroh, bukan.
Nggak ada syarat sah haji dan umroh itu harus mahram. Cuma bisa jadi dia dapat dosa dari sisi yang ini, dari kasus yang ini. Sama kayak misalkan orang sholat, sering kita contohkan orang sholat pakai sarung lah, pakai baju koko lah, laki-laki. Nutup aurat sudah, menghadap kiblat sudah, syarat-syaratnya sudah dia penuhi, niat sudah, rukun-rukun sudah dia tunaikan, wajib-wajib dia tunaikan, bahkan sunnah-sunnah dia tunaikan semua. Cuma masalahnya pakai cincin dari emas, laki-laki ini. Pakai cincin emas untuk laki-laki yang sholat, selama syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajib sholat dia tunaikan, sah sholatnya. Cuma dapat dosa dari sisi dia menggunakan cincin emas tadi atau pakai emas tadi, tetap sah, tapi dapat dosa juga. Nggak bisa jadi kayak gitu. Cuma kalau terpaksa gimana Ustaz? Nah, terpaksa. Karena orang ini ya haji di Indonesia ini nunggunya lama ya, nunggunya lama. Terus yang berangkat itu kadang-kadang dipilih yang paling tua, ibunya atau neneknya. Gimana itu? Kalau seperti ini kasusnya, haji itu kan macam-macam. Ada haji yang memang wajib hukumnya. Apa maksudnya haji yang wajib hukumnya? Ini rukun Islam sebenarnya, tapi hukum untuk dia wajib. Belum pernah sama sekali berhaji. Wajib dia. Maka kalaupun dia tanpa mahram, apalagi sudah sepuh, sudah tua, insya Allah mendapatkan uzur, insya Allah. Silakan kalau dia mau berangkat, silakan. Tetap sah dan tidak mendapatkan dosa. Kalau seandainya ya, mudah-mudahan dapat uzur nih, sudah tua, misalkan sudah sepuh, dan memang dia nggak bisa untuk mengajukan mahram karena uangnya pas-pasan, bisanya berangkat cuma satu orang misalkan, atau diatur sama pemerintah, dia nggak bisa sama mahramnya, sudah. Kalau itu haji wajib untuk dia, dan dia memang sudah sepuh. Tapi kalau seandainya haji ini bukan wajib untuk dia, sunnah hukumnya misalkan. Apa maksudnya hajinya hukumnya sunnah? Sudah pernah haji 5 tahun yang lalu sudah haji dia, daftar lagi dia, nah, haji plus daftar lagi, ini haji yang kedua kali, itu sunnah hukumnya, sunnah. Nekat dia berangkat tanpa mahram, aku kangen dengan Mekah Madinah misalkan. Kalau ngajak mahram uangnya nggak cukup, nekat dia berangkat tanpa mahram, tetap sah tapi dapat dosa. Karena ini bukan haji wajib ini nih. Berangkat haji itu rukun Islam. Nah, rukun Islam. Sedangkan bepergian bersama mahram itu hukumnya haram. Pergi tanpa mahram maksudnya ya, hukumnya mahram. Yang pastinya yang lebih kita utamakan tentunya kalau diadu, ini saya melakukan rukun Islam, wajib ini pertama kali haji. Sama mau nggak mau harus melakukan keharuman ini. Tetap yang diunggulkan itu rukun. Karena rukun itu paling puncaknya dalam agama Islam. Rukun dulu itu ya, rukun Islam. Nah, adapun seperti tadi kasusnya Allah alam shawab, semoga itu mendapatkan uzur dari Allah Ta'ala, terutama kalau dia sudah sepuh, nggak ada mahram yang bisa nemani dia. Allah alam shawab. Nah, jam 6 jadilah dulu kita. Nah, sekali lagi saya tambahkan, ada orang yang meninggal dunia yang dianggap seperti mati syahid, ada itu ya, seperti misalkan penyakit taun, penyakit sakit perut, meninggal dunia dalam kondisi tenggelam, meninggal dunia dalam kondisi tertimpa benda yang berat, lagi kerja ditimpa misalnya atap, meninggal dunia karena luka yang ada di sekitar pinggangnya, orang yang meninggal dunia karena terbakar, orang yang meninggal dunia karena melahirkan, orang yang meninggal dunia karena membela diri dan keluarganya, dihadang sama begal, dia bela dirinya. Itu dijelaskan dalam hadis, banyak macamnya itu ya. Itu disebut mati syahid. Itu dianggap mati syahid. Tinggal kita harus memahami apa dianggap mati syahid. Perempuan yang melahirkan, meninggal dunia karena melahirkan itu mati syahid kata Nabi. Mati syahid apa ini maksudnya itu? Kata Imam Nawawi kayak gini, ulama menjelaskan, maksud mati syahid yang tidak termasuk terbunuh di jalan Allah, yang mati melahirkan, meninggal dunia tenggelam, itu mati syahid. Tapi bukan maksudnya seperti dia berperang di jalan Allah, berperang menghadapi musuh. Namun di dunia tetap disolatkan. Orang meninggal dunia karena melahirkan itu tetap disolatkan. Beda sama orang yang mati syahid karena apa namanya? Karena berperang, dimandikan juga nggak mau mandikan sudah silakan. Pakai pakaian perang dia sudah nggak jadi masalah. Beda sama orang meninggal dunia ketika
ketika meninggal dunia karena melahirkan. Artinya di akhirat dia itu mendapatkan pahala orang mati syahid yang mati karena melahirkan tadi. Nanti di akhirat dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Sedangkan di dunia bukan orang yang mati syahid. Yaitu hanya mendapatkan pahala nantinya di akhirat seperti orang yang mati syahid. Karena ada orang itu yang syahidnya itu dunia akhirat. Dianggap syahid dunia akhirat seperti berperang di jalan Allah, melawan musuh, meninggal dunia, itu syahid di dunia dan syahid di akhirat. Tapi kalau meninggalnya karena melahirkan, syahid juga, tapi dianggap syahid di akhirat. Nanti dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Allahu a'lam.